Dzikir. Ilmu dan dzikir adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ilmu ibarat jalan dan dzikir adalah cahayanya. Bila kita berjalan di dalam kegelapan tanpa bantuan cahaya, maka kita akan tersesat. Ilmu tanpa dzikir akan sia-sia dan dzikir tanpa ilmu ilmu tanpa dzikir akan sia-sia dan dzikir tanpa ilmu akan tersesat. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa berubah sesuai suasana dan keadaan. Kameramen dua. Ilmu tidak akan pernah berubah walaupun suasana dan keadaan berubah. Yang dimaksud ilmu dzikir adalah seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam selama 24 jam? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, keluarga kita, kantor kita, anak kita dan perusahaan kita? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Ilmu berfungsi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita, bukan kekurangan-kekurangan orang lain. Ilmu ialah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, yang bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, agar bagaimana menerima wahyu ilahi tidak sekedar sebagai ilmu, tetapi sekaligus hidayah. Ilmu ialah yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang memiliki ilmu agama, tetapi tidak menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berani menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah seorang ulama. Tanpa rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, yaitu orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan syahadatnya para malaikat. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Para malaikat akan menghamparkan sayapnya untuk dilalui orang-orang yang menuntut ilmu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika ada orang yang meninggal dunia bertepatan dengan diadakannya suatu majelis ilmu, yang berhak didahulukan yang manakah ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah ada orang yang mengantarkan ke kuburan dan bakal ada yang menguburkan jenazah itu, maka kamu itu menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada melayan 1000 jenazah, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih utama sedekah 1000 dirham pada fakir dan miskin, lebih utama sholat 1000 hari atau 1000 malam, lebih utama 1000 kali berhaji, lebih utama perang fisabilillah harta dan dirimu. Tahukah engkau bahwa Allah hanya dapat dipatuhi dan disembah hanya dengan ilmu? Tahukah engkau bahwa kebaikan dunia dan akhirat hanya dengan ilmu, sedangkan keburukan dunia dan akhirat hanyalah dengan kebodohan?" Hakikat ini akan terwujud dalam diri kita apabila kita mau menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, bertanya kepada alim ulama, membaca kitab Al-Quran serta hadis-hadis ilmu kitab lainnya, senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek gerak-gerik kehidupan kita. Apakah ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ciri-ciri rasa thalib untuk berkeinginan menuntut ilmu, karena seseorang yang belajar semakin banyak belajar, semakin banyak yang tidak diketahuinya. Hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Hakikat ikramul muslimin.
Empatnya, ikramul muslimin artinya memuliakan sesama saudara muslim tanpa menuntut hak kita dari mereka, dengan berakhlak baik terhadap manusia maupun kepada makhluk yang lain, agar terjalin ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Abu Darda radhiyallahu berkata, yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak yang wajib engkau penuhi, untuk dirimu sendiri ada hak pula yang wajib engkau tunaikan, untuk istrimu ada hak pula yang wajib engkau tunaikan, maka tunaikanlah semua hak orang lain atas dirimu. Hak-hak itu adapun adalah hak saudaramu, diantaranya memperhatikan kebutuhan saudaranya dari kelebihan hartanya dengan jalan melepaskan sebagian hartanya. Derajat yang paling tinggi adalah memperhatikan kebutuhan saudaranya sehingga membuat dia berkecukupan dan mulia kedudukannya. Inilah derajat as-siddiqin. Orang-orang yang telah tinggal di Madinah telah beriman. Ansor sebelum kedatangan mereka, Muhajirin mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Ansor tidak ada keinginan dalam hati mereka apa yang telah diberikan kepada mereka. Mereka Muhajirin mengutamakan Muhajirin lebih daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka dalam ada kesusahan. Hak saudaramu dalam dirimu, serendah-rendahnya memberi bantuan ketika ia diminta atau ketika dia kuasa, jika mereka sakit dijenguknya dan jika sibuk dibantunya. Derajat yang paling tinggi adalah membantu secara fisik dalam hal jiwa yang membahayakan dirinya. Hak saudaramu dalam lisanmu, panggillah dengan nama yang disukai, ingatkan ketika ia lalai, dan sampaikan pesan orang lain yang diberikan kepadanya, baik yang menyangkut kehidupan maupun kematian, baik ketika ia hadir maupun ketika ia tidak hadir gaib di sisimu. Hak saudaramu dalam hatimu, berbaik sangka, husnuzon, dengan menyadari dan mengetahui bahwa saudaranya bukanlah orang yang maksum, suci bersih dari segala dosa dan kesalahan, setia dengan perpendirian yang tetap untuk mempertahankan persaudaraan itu sampai akhir hayatnya, yang akan terus berlanjut kepada anak-anak dan keluarganya, karena sesungguhnya hubungan itu menghendaki nilai-nilai akhirat. Jika terputus di tengah-tengah jalan sebelum dia meninggal, maka musnahlah semua amalannya dan hilanglah segala jerih payah perjalanannya. Hak saudaramu agar engkau tidak memberi beban yang memberatkan, tidak membebani suatu tanggung jawab yang tidak mampu ia pikul, baik yang berhubungan dengan status jabatan, harga atau pekerjaan. Hendaklah ikatan ukhuwah itu terbentuk karena Allah, jangan sampai berubah arah sehingga cenderung kepada materi duniawi belaka. Hak saudaramu mencintai yang bermanfaat dan membenci hal yang mudarat baginya. Menyampaikan sesuatu yang bermanfaat sehingga gembira hal itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melangkah untuk memikirkan kebutuhan saudaranya sehingga membuat dia berkecukupan, maka itu pahalanya lebih baik daripada 10 tahun itikaf. Lebih baik daripada 10 tahun itikaf. Dan barang siapa itikaf 1 hari 1 malam kalawan dengan ikhlas, maka Allah akan menjauhkan antara dia dan api neraka berjarak 3 parit lebih jauh antara timur dan barat. Membenci segala sesuatu yang membawa mudarat baginya dan berusaha untuk mencegahnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi ini adalah salah satu organ tubuh. Jika salah satu organ tubuh merasakan sakit, maka semua organ tubuh akan merasakan sakit, sehingga tak dapat tidur demam karenanya. Tolonglah saudaramu yang berbuat aniaya dan teraniaya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong yang teraniaya dapat saya pahami, bagaimana menolong yang menganiaya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
mencegahnya dari perbuatan aniaya, itulah cara menolongnya. Keutamanya, tidak sempurna iman seorang hamba di antara kamu sekalian, sehingga kamu mencintai saudaramu sendiri seperti mencintai dirimu sendiri. Barang siapa selalu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pasti memberi kebutuhan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan selalu menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa orang dan Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Sesungguhnya di sekitar aras terdapat mimbar-mimbar bercahaya, yang di atasnya terdapat satu kaum yang menggunakan pakaian cahaya. Wajah mereka juga bercahaya. Mereka itu bukan para nabi atau syuhada, sehingga para nabi dan para syuhada merasa iri, merasa tertegun, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, gerangan apakah mereka itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang saling menjalin cinta kasih karena Allah, duduk saling bermajlis dan saling mengunjungi karena Allah semata."